bersama Bilik dan teman-teman mitra Bilik. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Jadi kita hubungin aja, jangan selalu lanjutkan ya. Teman-teman disabilitas terus memiliki semangat seiring dengan kebijakan pemimpin baru dari Provinsi Jawa Barat. Kaum disabilitas akan mendapat perhatian yang susah agar memiliki kesetaraan untuk diterima, hidup merdeka dan hidup sejahtera, serta mendapat pendapatan dan penghasilan pekerjaan yang layak demi kemanusiaan dan yang utuh dari negara. Bukan hanya kesempatan pendidikan, tetapi kesempatan bekerja, hidup layak, dan hidup sejahtera di tanah Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwan Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat. Insya Allah kita ke depan akan bersinergi membangun Jawa Barat yang istimewa. Depan kita akan berkolaborasi untuk menuju Jawa Barat istimewa. Terima kasih. Dan lingkup Jabar yang saya hormati sahabat saya Kang Zulhamka Yulianto Kadir Eskom. Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Halo sahabat online, Wilujeng siang, Sampurasun. Kembali lagi di Buka Suara Busa Buka Suara bareng Anto, penyandang disabilitas beropini tentang apapun. Dan kali ini kita ada spesial karena tayangan terbarunya adalah Busa Buka Suara bareng mahasiswa. Kali ini saya akan langsung nih mewawancarai teman-teman dari universitas yang sangat terkemuka, yang sangat disegani, yang sangat disukai oleh warga Bandung. Pada anak-anaknya pengennya masuknya ke salah satu fakultas ini. Kita mau tahu nih, penasaran apa aja, apa fakultasnya atau apa universitasnya yang disukai oleh banyak orang di Kota Bandung. Kita tanya langsung yuk. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Zulhamka Yulianto Kadir. Terima kasih udah datang di Busa Buka Suara bareng Anto bersama mahasiswa. Nah, kakak-kakak di sini panggil saya Anto aja supaya akrab ya, gitu. Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih Kak. Kakak ini dari kampus mana ya, universitas mana, sama jurusannya? Halo semuanya. Kenalin, aku Sabrina. Aku Nabila. Kita dari Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Kesejahteraan Sosial. Wih, mantap banget nih sobat online. Para mahasiswa ini satu kebanggaan banget nih bisa masuk ke Unpad. Saya aja dulu nggak masuk nih ke Unpad. Masuknya ke swasta. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang lainnya yang sekarang mau kuliah ataupun tahun depan mudah-mudahan bisa masuk Unpad, karena Unpad bagus loh, terbaik. Udah ada PLD-nya juga, ULD, unit layanan disabilitas. Jadi untuk teman-teman penyandang disabilitas yang nanti mau berkuliah, kita rekomendasikan ke Unpad aja. Nah, tadi Kak siapa? Nabila. Kak Nabila sama Sabrina. Kak Sabrina. Boleh nanya nggak nih tentang kakak kan saat ini lagi berkunjung ke Bilik ya, ke lembaga organisasi disabilitas Bandung Independent Living Center. Apa sih yang kakak pahami atau tentang disabilitas itu, apa sih pandangan kakak terhadap penyandang disabilitas gitu? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin lebih ke teman-teman yang sebenarnya itu kita bisa berhubungan gitu, teman-teman yang sama aja adanya keterlibatan antara teman difabel, disabilitas ataupun non disabilitas sendiri gitu. Dari teman-teman yang mungkin adanya hubungan terus keterlibatan juga kesalahan dari kita semua, namun di sini tetapi masih banyak banget gitu Kang perbedaan-perbedaan yang sekiranya tetap ada gitu, apalagi khususnya di mahasiswa. Makanya mungkin di sini aku pengen lebih dengan aku kesini dengan Nabila mungkin lebih pengen tahu gitu gimana sih sudut pandang dari teman-teman difabel sendiri terkait apa itu mereka dan gimana kayak gitu. Jadi kita harus menembus batas perbedaan itu ya. Iya betul. Dengan keberagaman. Nah, mudah-mudahan ini bisa
bilik bisa menjembatani para mahasiswa berkolaborasi dengan bilik, dengan organisasi disabilitas. Nanti kan bilik itu ada ragam disabilitasnya juga ya betul. gitu. Dan kalau yang tadi itu nanti aja dulu ya, kita keep dulu tentang Iya. programnya, tapi ada sesuatu yang menarik nanti jangan dikasih tahu sekarang, nanti aja biar seru nantinya. Ini kita tentang kunjungan teman-teman dari mahasiswa Unpad ke bilik. Kalau dari pandangannya Kak Ya, kalau Nabila gimana pandangan nih tentang penyandang aku disabilitas? Kalau pandangan aku Ya. terkait dengan teman-teman disabilitas, sebenarnya kalau misalnya di Kesos lebih akrab dipanggil disebutnya difabel, Kang. Difabel, Karena iya. kita meyakini kalau misalnya difabel itu memiliki keahlian lain gitu, Iya. bukan disabilitas gitu Betul. kan. Jadi kalau kami lebih suka menyebutnya teman-teman difabel gitu. Different ability. Iya, different ability. Kalau apa namanya sih, teman-teman difabel itu memiliki keahlian juga kelebihan masing-masing yang berbeda gitu kan. Dan kita juga sangat menjunjung tinggi tentang kesetaraan gitu ya, bukan hanya terkait dengan aksesibilitas tapi juga tentang hak-hak yang dimiliki sesama manusia gitu. Ya. Semuanya harus setara, nggak ada perbedaan. Mereka Betul. juga harus mendapat pendidikan yang layak, yang sama, pekerjaan juga, termasuk pekerjaan, lalu juga hak-hak hidup lainnya gitu Ya. yang memang harus setara dengan manusia semuanya gitu sih Kang. Dan apa namanya sih, pandangan saya terutama dengan teman-teman difabel adalah apa ya, keren aja gitu loh Kang. Kayak dengan kelebihan yang mereka miliki, mereka terus menginspirasi banyak orang gitu, bahkan kepada saya sendiri gitu Ya. kan. Jadi itu sih pandangan saya terhadap teman-teman difabel gitu. Oke, terima kasih nih Kak Nabila. Nah, terkait dunia pekerjaan, saya juga sebetulnya bekerja juga ya Kak ya, di salah satu anak perusahaan BUMN dari tahun 2016 sampai dengan saat ini udah 9 tahun lebih. Itu bukanlah suatu hal yang mudah bisa bagi saya menjalani hal itu semua, dan sekarang aktif juga di pergerakan disabilitas di organisasi bilik. Saya sendiri di bilik itu dari tahun 2013, artinya tadi kita kembali lagi ke istilah ya, different ability dengan disabilitas. Saya setuju sih dengan Kak Nabila dan Kak Sabrina yang tadi sampaikan bahwa seorang penyandang disabilitas itu memiliki kemampuannya berbeda-beda dan memiliki keunikannya dan kebutuhannya masing-masing. Nah, walaupun memang saat ini dari sesuai kita mengacu kepada undang-undang dulu sih ya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 masih istilah penyebutannya disabilitas, betul memang. Dan kita ada perbaikan sih dari yang sebelumnya itu yang sangat tidak memanusiakan sekali untuk penyebutannya, karena seperti halnya barang rejectan. Tapi kalau menurut saya pribadi saat ini memang masih cocoknya disabilitas. Kenapa? Disability, ketidakmampuan bukan dari sisi individunya yang tidak mau untuk berjuang, tidak mau berkarya dan sebagainya. Dengan kondisi sekarang banyak kok teman-teman seperti saya, ada yang bekerja, ada yang atlet, ada yang usaha, dan ada yang lain-lainnya. Namun ketidakmampuannya ini yang dialami dari teman-teman disabilitas adalah barriernya, hambatan dari lingkungannya dan fasilitas fisiknya. Maka dari itu benar banget sih memang Undang-Undang Nomor 8 2016 itu menyebutkan disabilitas karena negaranya sendiri belum bisa memfasilitasi, belum bisa memfasilitasi untuk hak-hak penyandang disabilitas. Nah, kalau misalkan mungkin ketika semuanya udah inklusi nih, Indonesia bukan Indonesia cemas lagi, tapi Indonesia emas 2045 yang inklusif. Nah, harapan saya juga disabilitas itu dirubah sih harapannya, diganti ke difabel karena different ability yang tadi. Kalau saat ini saya rasa, ini pendapat saya pribadi ya, pendapat saya pribadi masih cocok sih, karena masih kita temuin banyaknya hambatan, mau hambatan fisik, hambatan non fisik, jadinya itu yang menghambat kita untuk kita bisa setara dengan teman-teman disabilitas lainnya, gitu. Nah, teman-teman online, sahabat Buka Suara, tadi kan kita udah mendengar nih percakapan dari pandangan Kak Nabila sama Kak Sabrina tentang apa itu disabilitas dan sudah main ke bilik. Kita ayo masuk sini, on cam yuk, kita ini bareng.
Nah, ini kenalkan, ini salah satu anggota bilik. Mungkin bisa ke sini lagi, mepetan-mepetan aja. Masuk ya, masuk kali ya. Nah, bisa mepet lagi nggak teh? Ayo Vita. Nah, Vita mau ada yang mau di-sharing nggak? Sok perkenalan aja dulu, perkenalan apa? Kenalan. Ngobrol-ngobrol, nanti aja. Oke. Nah, ini kan Vita nih baru lulus SMA nih, mudah-mudahan bisa melanjut nanti tahun depan. Nah, biar tahu nih untuk Vita ataupun kita itu disabilitas fisik, cerebral palsy ya, teman-teman online. Nah, untuk teman-teman online yang pengen tahu Unpad tadi ilmu kesejahteraan sosial apa aja sih sebetulnya yang dipelajari, pengen tahu nih supaya kita atau kayak teman-teman yang lainnya kalau mau jadi ada bayangan, oh belajar kesejahteraan sosial itu seperti apa nih. Nah, boleh mungkin ceritakan secara singkat sebelum kita akhiri. Sebenarnya kalau misalnya banyak ya yang dipelajarin di Seru nggak kelas sih? itu, Nah, so far sih seru ya. Karena kita juga belajar terkait dengan konseling. Jadi semua kayak, pasti. ya, jadi kayak di Kesos itu nanti akan jadi praktisi pekerja sosial gitu. Oke. Nah, pekerja sosial ini nantinya juga akan mampu untuk melakukan konseling gitu ya, untuk individu, komunitas maupun secara makro gitu. Terus juga secara singkatnya bisa jadi untuk manajer program sosial, lalu juga apalagi ya, kewirausahaan sosial. Jadi mahasiswa Kesos itu nanti akan belajar terkait dengan kewirausahaan sosial, di mana kita diajarkan untuk berwirausaha, tapi juga kewirausahaan itu bisa untuk dimanfaatkan ke sosial banyak gitu. Jadi inovasi-inovasi yang ada tuh bukan hanya untuk profit semata, tapi juga untuk berdampak berdampak ke masyarakat luas seperti itu. Lalu juga kita belajar mengenai apa lagi ya? Kebijakan. Kita belajar untuk membuat satu kebijakan, gimana prosesnya dan segala macam itu kita pelajarin semua di Kesos, dan perspektif dari kesejahteraan sosial itu seperti apa, seperti itu. Wih, mantap banget nih. Dan tadi ada sejalan juga nih dengan program bilik tentang konseling ya. Dan ya mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi terus antara Unpad dan bilik dan apa tadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. ya. Ya, nggak kerasa nih udah kita singkat-singkat ya, tapi padat dan terisi. Terima kasih banyak Kak Nabila sama Kak Sabrina udah mampir di apa ya, ngobrol-ngobrol bareng dengan saya dan di Buka Suara ini. Terima kasih juga Vita ya. Sampai sini dulu. Jangan lupa di like, comment, and share dan subscribe kalau kamu dukung teman-teman disabilitas untuk melakukan kegiatan hal positif. Di sini tempatnya salah satunya. Subscribe dan share terus dan komen yang baik-baik ya. Terima kasih. Wilujeng apa sekarang? Siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih banget. Dapat habis batin nggak ya? Habis batin nggak?